dia safar, belum sempat balik, puasanya belum dibayar, lah kok orangnya meninggal, itu yang wajib diganti. Sementara ulama lain mengatakan kalau zaman nom-nomane gak tahu poso, dihitung utangnya maka itu tanggungan dia, tidak perlu dibayar oleh ahli waris. Faham sampai sini? Jadi yang diganti oleh ahli warisnya anak ataupun istri ataupun suaminya, itu puasa yang dia tinggal yang memang hukum menggantinya dengan qadha, bukan fidyah, tapi dikarenakan uzur, sakit, safar, atau uzur-uzur yang lain. Nah, kalau gara-gara males, kalau orang lain suruh ganti, oh ya Islam tidak adil dong. Apalagi zaman nom-nomane 17 tahun gak tahu poso, 30 dino ping 17, sementara anak ndak punya, istri cuma satu. Kata istrinya, mas sampai mati gak ninggali warisan, ninggali utang poso, aku kuru sampai mati mas. Nah, paham gak? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, berikutnya sebelah utara satu. Ibu-ibu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah ditanya saudara akhwat, Ustaz, masalahnya gini, dia 2 tahun Ramadan yang lalu belum membayar hutang puasanya, dan dia punya penyakit vertigo, sehingga kalau untuk berpuasa itu vertigonya kambuh, dan dia tidak mampu berarti, itu bagaimana solusinya? Terima kasih. Barakallahu fiik. Untuk penyakit semacam ini memang tidak bisa dipaksakan. Yang tahu keadaan kemampuan kita itu hanya kita sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang fisiknya tidak sama, Bu. Vertigo menter, ada yang vertigo sedikit sudah kayak mau geblak, sudah tidak kuat, mau dipakai puasa munek-munek malah jadi penyakitnya bertambah. Maka itu antara dia dengan Allah mengenai kejujuran tentang kekuatannya berpuasa karena sakitnya dia. Nah, terus mau ganti puasa jelas tidak bisa karena memang penyakitnya tidak bisa dipakai puasa. Maka untuk dia solusinya apa? Bayar fidyah. Ternyata dia tidak mampu, tidak wajib. Tidak wajib. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan di zaman Nabi ada seorang laki-laki miskin, puasa, hubungan suami istri. Datang sama Nabi cerita, kata Nabi Muhammad, ya sudah, bebaskan budak. Waduh, gak duwe. Pertama puasa 2 bulan berturut-turut, kata dia, saulane durung mari jebol, kata dia. Bagaimana 2 bulan? Ya sudah, bebaskan budak. Ndak punya, ngasih makan 60 orang miskin. Loh, saya termasuk miskin ya Rasul. Ya wis lah iki gawa niki kurma iki sak rantang iki dumen di kampung wong melarat. Mboten enten tiyang melarat kejaba kula. Ya wis gawan mulai PN dhewe. Masya Allah. Ini loh Pak, pelanggaran membawa nikmat ini. Itulah Islam. Nah, maka untuk yang beliau memang tidak mampu, maka tidak ada kewajiban apapun kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, ya tidak sesederhana ini. Ya tetap ikhtiar. Artinya ikhtiar itu nabung untuk bayar fidyah. Toh mungkin dia punya keluarga yang mungkin bisa membayarkan untuk dia, boleh dikei duit tak kena kon bayaran fidyahmu, boleh, tidak apa-apa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya mau tanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah puasa Syawal, Ustaz. Untuk perempuan itu didahulukan kodoknya atau puasa Syawalnya dulu, mengingat puasa Syawal itu kan waktunya terbatas. Kalau perempuan itu misalnya hutangnya sangat banyak, nah itu apakah didahulukan kodok dulu baru nyawalnya? Itu yang pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, fidyah tadi itu 3 kali makan atau 1 kali makan? Barakallahu fiik. Yang pertama, untuk perempuan yang utangnya banyak, misalkan ada perempuan yang sekali haid sampai 2 pekan, ada, dan saya mendapati beberapa perempuan sampai 2 pekan. 2 pekan itu kan artinya ya waktu yang cukup panjang. Nah, kalau dia ditambahi puasa Syawal 6 hari, hanya tersisa 6 hari tok dia boleh tidak puasa di bulan Syawal itu. Nah, maka untuk yang semacam itu, Bu, ada kebijaksanaan dari ulama, boleh Syawal dulu. Boleh Syawal dulu. Karena apa? Khawatir kalau nyaur utang Ramadan dulu, nanti dia ketinggalan Syawalnya. Padahal nyaur utang Ramadan itu waktunya boleh sampai Sya'ban tahun depan.
ada keluasan. Sementara Syawal terbatas dengan berakhirnya bulan Syawal. Tapi kalau keadaan normal, para ulama lebih menganjurkan wajibnya dulu. Jadi wajibnya tuntas, baru apa? Puasa sunnah Syawal. Paham gak? Jadi untuk yang memang utangnya banyak, itu kebijaksanaan. Silahkan Syawal dulu, tidak apa-apa, karena Syawal terbatas. Nah, kemudian yang kedua untuk fidyah, memberi makan orang miskin perharinya satu orang miskin. Itu satu orang miskin 1 kali makan atau 3 kali makan? Jawabannya 1 kali makan. Maka kalimatnya fidyatun ta'amu miskin, 1 makanan untuk 1 orang miskin. Tapi kalau memang mau keutamaan lebih dari itu, mboten napa-napa. Cuma wajibnya 1 hari 1 makanan untuk 1 orang miskin. Boleh enggak tiap hari dikasihkan sama orang itu terus? Boleh. Boleh enggak ganti-ganti? Boleh, bebas. Wallahu taala a'lam bissawab. Itu apa? Oh, sudah. Iya, Ustaz. Monggo silakan. Ustaz, kapan hari saya pernah dengar, kan biasanya kalau misalnya perempuan itu haid, Ustaz, ternyata bersihnya itu pas duhur. Nah, berarti kan sudah boleh sholat, Ustaz. Ya, kalau kami kan biasanya sholat aja tapi puasanya enggak. Tapi pernah dengar, Ustaz, kalau sudah seperti itu, sudah bersih, ada kewajiban tetap puasa tapi tidak terhitung. Apakah seperti itu? Nah, jadi begini Bu, itu bukan kewajiban, itu anjuran buat perempuan haid untuk memuliakan bulan Ramadan. Jadi misalkan, ya bukan cuma ketika darahnya haid kering, ya bahkan ketika haid pun sama, tetap menghormati bulan Ramadan dengan apa? Gak mangan sembarangan. Nah, kalau yang ditanyakan Bulia tadi, kalau haidnya kering di waktu zuhur, kan sudah wajib sholat. Nah, maka wajib puasa itu ikut juga. Dia tidak boleh makan mulai detik itu sampai adzan maghrib, walaupun hari itu tidak dihitung puasa. Tidak begitu. Karena memang dia sudah tidak puasa semenjak subuh. Jadi kewajiban apapun tidak ada, cuma menghormati bulan Ramadan dengan cara apa? Jangan makan di pinggir jalan. Nah, ada ibu-ibu pengajian Ramadan mentang-mentang haid nggawa weci sak kresek. Koncone ngrungokno pengajian deh. Iki Mbak, ya Allah Mbak, lepas gorengannya ono urangi jero ni Mbak. Masya Allah. Temen Anda bilang apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anda dirukyah. Cuma kalau dibilang wajib, enggak. Karena apa? Dia sudah tidak puasa semenjak subuh. Wallahu taala a'lam bissawab. Berarti sekedar menghormati, ya Ustaz? Nggih, itu untuk menghormati. Nggih. Nggih. Barakallahu fiik. Silakan lanjut. Sebentar, Ustaz. Izin dulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nikah lagi di bulan Ramadan? Boleh, silakan, enggak apa-apa. Oh, bukan itu. Tadi untuk yang diperbolehkan tadi ya. Nggih. Salah satunya tadi kan untuk cek darah itu boleh. Iya. Ini ada kasus itu kan seumur hidup dia harus setiap bulan. Transfusi itu dia dapat sumbangan darah, bukan cuci darah. Bukan memasukkan darah. Harus. Wallahu alam, saya tidak tahu itu, daripada salah ya. Wallahu alam bisawab. Jadi transfusi itu dia menerima sumbangan darah dari orang lain. Tidak tahu saya. Wallahu alam bisawab. Ada tambahan. Nanti coba ditanyakan sama yang lain, nggih. Ustaz, kalau sudah masuk Ramadan ternyata masih punya hutang yang lalu, itu hukumnya gimana, Ustaz? Kedisian Ramadan sebelum utang yang lalu kebayar. Itu maka ada 2 pendapat ulama. Pendapat yang pertama, utangnya dibayar sesuai jumlah hari setelah Ramadan yang baru selesai, ditambahi utang yang baru lagi, karena kan memang normalnya perempuan ada hutang. Plus yang tahun lalu dikasih kafaroh perharinya 1 fidyah. Misalkan tahun lalu yang belum sempat kebayar, misalkan utangnya 7, baru kebayar 3. Maka nanti tahun depan dibayar yang 4 itu sisanya. Plus 4 ini perharinya 1 fidyah sebagai kafaroh atas kelalaiannya. Tapi ini tidak ada dalilnya, ini ijtihad dari para ulama. Maka pendapat yang kedua, tidak perlu fidyah, cukup tobat kepada Allah. Kenapa? Ada waktu setahun, mosok gak kuat poso belas. Nah, cuma pendapat yang pertama pun itu disepakati, bukan disepakati, itu diikuti juga oleh banyak ulama.
yaitu dapat kafaroh bayar satu harinya satu fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo sebelah sana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa hubungnya istri pas lagi puasa? Antum sudah nikah atau belum? Alhamdulillah sahabat. Oh, gak salah, curhat boleh kok, enggak apa ya. Nah, silakan dilanjutkan curhatnya. Hukumnya istri ketika puasa marah-marahin suami. Iya. Pas lagi pulang kerja. Antum nikah udah berapa tahun? Masya Allah, salah pilih kayaknya. Istri ikut tak istri? Untung tidak ikut. Bagus. Jangan diajak mas. Baru setahun loh bu. Ini antum bayangin yang sudah bertahun-tahun ini, lihat. Sampai mau tanya pun mereka tidak berani. Antum masih berani lumayan. Ini pak, ini jangan dikira aman ini. Jane ya podo, cuma gak wanita konto. Mana. Bagaimana hukum istri yang marah-marahin suami di ketika puasa Ramadan? Nah ini jangan usah ngomong puasa. Nggak puasa saja itu haram. Berarti kalau dia puasa melakukan yang semacam itu bisa mengurangi keutamaan puasa, mengurangi pahala puasa, bahkan menghabiskan pahala puasanya sama sekali. Bisa jadi, tapi tidak batal. Tidak batal. Seperti orang puasa rasan-rasan, puasanya tidak batal, puasanya tidak batal. Tapi apa? Pahalanya berkurang atau boleh jadi tidak dapat apapun kecuali lapar dan haus. Jadi dia menjadikan puasanya sia-sia. Wallahu taala a'lam bissawab. Iya memang bu, ya tentu lihat-lihat masalahnya kan. Mic-nya mana mic-nya? Oke, panjenengan dulu boleh, nggih. Pak Ustadz mau bertanya, monggo silakan. Misalkan kita menggantikan puasa Ramadan, tapi menggantikan ketika kita berpuasa sunnah Senin atau Kamis, bisa nggak niatnya? Nah, ya. Baik, barakallahu fiik. Menggabungkan niat puasa sunnah plus dibarengkan dengan nyaur utang Ramadan yang hukumnya wajib. Ada dua pendapat ulama. Kalau saya pribadi pakai ulama Syafi'iyah yang mengatakan boleh. Jadi termasuk panjenengan tadi bu, yang pertanyaannya kalau utang Ramadannya banyak tapi pengen puasa Syawal. Kalau pakai Syafi'iyah boleh niat nyaur Ramadan yang hukumnya wajib dibarengkan niat puasa sunnah di bulan Syawal. Tapi ulama Hanabilah dan ulama Malikiyah mengatakan yang wajib niatnya tidak bisa digabung karena yang wajib berdiri sendiri. Nah maka untuk kalau panjenengan pakai Hambali atau Maliki tidak boleh, wajib sendiri, sunnah sendiri. Tapi kalau pakai Syafi'i boleh, dan saya condong pakai Syafi'i karena nampaknya pendapat yang ringan itu jauh lebih manusiawi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Terakhir di belakang satu. Nggih, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Saya mau tanya, kalau misalkan 10 hari terakhir itu kan Lailatul Qadar kita Iktikaf ya. Di masjid ya. Pada saat itu misalkan seorang wanita berhalangan, berarti dia tidak mendapatkan Barakallahu fiik. Lailatul Qadar. Terima kasih Bu, terima kasih. Apakah kita harus ikut ke masjid atau boleh di rumah? Sudah merenung aja di rumah, ngapain ya? Kok Anda tidak dapat Lailatul Qadar kok? Iya, Masya Allah, terima kasih. Nggih. Yang kedua, saya pernah mendengar, ini saya juga baru belajar ya Pak Ustaz. Saya pernah mendengar katanya kalau puasa itu atau bulan Ramadan itu, kalau di rumah itu ada kayak foto-foto. Anda yang tanya, saya yang menggos-menggos loh Ibu. Saya yang napasnya diatur Bu, napasnya diatur. Itu Anda tanya, saya yang di sini latihan napas.
Serius ini, ada manusia model begitu Pak. Dia yang ngomong, kita yang ngos-ngosan. Monggo yang kedua. Yang kedua, itu kan kalau di rumah tuh ada foto, terus kayak ada apa boneka, semacam kayak patung kayak gitu. Kalau bulan puasa, katanya itu harus dicopot karena malaikat itu nggak mau masuk ke rumahnya dari itu. Ya saya minta penjelasannya mungkin. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai Lailatul Qadar untuk perempuan. Ini terima kasih Bu. Pertanyaan Anda ini melengkapi apa yang kita jelaskan. Alhamdulillah. Saya mau jelasin itu tadi, tapi qadarullah lupa. Begini, untuk perempuan yang sedang haid dalam rangka menggapai Lailatul Qadar bisa. Tapi kemudian dia tidak boleh hanya dua hal. Dia tidak boleh sholat, dia tidak boleh puasa. Karena ibu tahu enggak, yang dilarang untuk perempuan haid itu yang ulama sepakat. Nomor 1, tawaf. Nomor 2, jima. Nomor 3, sholat. Nomor 4, puasa. Itu tok yang ulama sepakat dilarang dilakukan oleh perempuan yang sedang haid. Selain yang 4 ini, para ulama berbeda pendapat. Termasuk boleh tidak dia berdiam diri di masjid, boleh tidak dia membaca Al-Quran, boleh tidak dia mengajar Al-Quran. Itu ulama berbeda pendapat. Maka lakukan semua ibadah selain yang 4 ini. Maka diperbanyak apa? Zikir, diperbanyak doa, diperbanyak bersolawat, beristighfar, diperbanyak sedekah, diperbanyak amal kebaikan, membantu orang lain, menolong orang lain, membahagiakan orang lain. Itulah amalan Lailatul Qadar. Dan ada satu doanya kan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa itu diperbanyak. Kemudian yang kedua mengenai patung. Kalau patung Bu, ulama sepakat tidak boleh. Patung ulama sepakat tidak boleh. Mengenai foto terjadi perbedaan pendapat. Apakah foto itu termasuk yang dilarang seperti lukisan atau tidak? Kalau lukisan jelas tidak boleh. Lukisan ikan, lukisan kuda, lukisan monyet itu jelas tidak boleh. Karena itu buatan manusia. Kenapa foto diperselisihkan? Karena foto itu dianggap objeknya memang ada dan dia sekedar memindahkan bayangan menuju visual foto. Ngerti nggak Anda? Nah, maka itu dijadikan perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Kalau boneka, selama boneka itu kecil dan itu untuk mainan anak-anak boleh. Tapi boneka yang tidak digunakan untuk mainan anak-anak dilarang. Jadi bukan cuma Ramadan Bu. Rumah yang kemasukan apalagi binatang yang di air keras. Zaman dulu kan itu rumahnya orang kaya mesti ada kasuari, gagak, rusa, tikus. Masa tikus? Tidak ada tikus ya. Itu yang di air keras. Itu tempat sembunyinya jin dan malaikat tidak mau masuk. Dan yang tidak masuk bukan malaikat azab. Ada bapaknya mau meninggal, biar malaikat maut tidak masuk, saya kasih patung macan di kamarnya bapak saya. Yo tambah soro bapakmu, aduh. Yang dimaksudkan yang tidak masuk itu malaikat rahmat, menjadikan rumah itu tidak nyaman. Maka bukan cuma di bulan Ramadan, kalau ada patung, gambar lukisan binatang dan makhluk hidup dihilangkan semua. Kalau foto, saya anjurkan lebih bagus kalau bisa tidak dipajang, tidak usah dipajang. Ditaruh album saja lebih pas. Kalaupun harus dipajang, taruh di tempat yang tidak banyak orang lihat. Ruang tengah, ruang kamar kita, itu insya Allah lebih aman. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sudah Ustaz ya?